Jan sudah apa nih? Sudah janji di grup yang hadir nilainya 75, yang bertanya nilainya berapa Ham? Yang bertanya 85 ya, Pak? Ya, oke. Ini perdana buat semuanya ya. Mungkin nanti akan ditambahin dengan nilai harian ya. Nanti akan ditambahin Bapak. Pokoknya yang ikut ini nilai lebih besar daripada nilai harian itu. Apalagi nanti bertanya tentang materi yang Bapak sampaikan. Baik, kita mulai. Suara saya terdengar, Ilham? Dengar, Pak, jelas. Terus materi PowerPoint kelihatan? Kelihatan. Baik. Nanti semua suara dimatikan atau di mute ya. Mulai dari sekarang tidak ada yang bersuara. Nanti ketika ada yang mau ditanyakan, silakan dibuka mute-nya, tentunya satu persatu, menyebutkan nama dan kelas. Tugas Ilham nanti mengabsen di grup yang hadir pada Zoom, Google Meet pada pagi hari ini. Nanti ini tugas Ilham. Untuk di grup nanti ditulis nama-nama yang sudah ikut Zoom, jangan sampai kelewat. Harus kejujuran, kalau nggak ikut ya udah nggak ikut ya. Nanti ada tugas yang lain. Baiklah anak-anakku, mari Bapak mulai. Tidak ada yang bersuara, fokus kepada materi, mendengarkan dan mata jangan tidur, apalagi di rumah ya. Nih, apalagi nanti persiapan sholat Jumat, jangan tidur, mendengarkan tapi tidur. Nah, ini berbahaya ya, seperti itu. Baiklah anak-anakku, kita mulai dengan diawali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang terhormat yaitu penguji supervisi yaitu Bapak Muhammad Rijal Fahmi SPD, dan anak-anakku yang Bapak banggakan, yang Bapak sayangi. Alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita mulai dengan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang Bapak banggakan semuanya, kabarnya bagaimana? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Ya, semuanya sehat. Semoga kalian dan orang tua kalian di rumah, tentunya yang bekerja juga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, berkah umur, murah rezekinya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa doakan orang tua dan guru-guru kalian. Baiklah anak-anakku, nah ini kemuhammadiyahan ya, pelajaran kemuhammadiyahan sudah tidak asing lagi di kelas 7, di kelas 8, apalagi sudah menginjak kelas 9, kalian udah di kelas 9, bahwa mutunya atau yang Bapak sampaikan adalah surat Ali Imran. Nah, ini ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar
wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul adzim. Ini anak-anak harus hafal nih ya. Surat Ali Imran 104 nih ya. Satu ayat kalau nggak hafal kebangetan ya. Ini ya jamaah dahlan ya, bahwa surat Ali Imran merupakan perintah ya dari Allah, yaitu untuk menyeru kepada kebaikan ya. Yad'una ilal khairi, segolongan ummah untuk menyeru kepada kebaikan ya. Menyeru kepada yang ma'ruf. Ma'ruf itu artinya pendekatan kepada Allah dan mencegah daripada yang munkar. Ada perintah menyuruh, pertama adalah diri kita sendiri dulu, bukan orang lain ya. Pertama adalah diri kita sendiri, menyuruh kepada kebaikan ya. Diri kita baru orang lain. Ada kewajiban bukan kita kebaikan diri sendiri, tidak, tapi juga hablum minan nasnya, sama teman ya. Contohnya mengajak sholat Jumat, ilham, mengajak temannya di rumahnya di Bekasi, ngajak teman mainnya, yuk nyamperin teman untuk sholat Jumat. Ini juga kebaikan ya. Jadi menyuruh kepada yang ma'ruf ya. Ini tugas kita, bukan hanya untuk diri kita sendiri ya. Contohnya dari ilham ya, atau Nida atau Aprilia ya, dan lain-lainnya. Mengajak teman untuk belajar ya. Nah, ini. Dan juga menjaga kepada yang munkar ya. Apa munkar itu adalah perbuatan yang menjauhi kita daripadanya, dari Allah ya, yang munkar ya. Nah, kita juga mencegah. Contohnya ada teman mau mencuri makanan, untuk kita lihat, nah, kita larang ya, tapi melarang dengan kebaikan, dengan nasihat dengan baik, bukan kita marah-marah ya, atau kita mukul, tidak boleh ya. Berikanlah nasihat yang baik ya kepada teman kita itu ya. Itu orang-orang yang beruntung di akhir ayat, wa ulaika humul muflihun ya. Ini anak-anakku, penting bagi kalian untuk mengamalkan surat Ali Imran ini 104. Jadi pentingnya mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi contoh tadi ya, baik kepada ilham yang lainnya, kepada Nida, Aprilia ya, itu untuk selalu berbuat baik ya, kepada teman kita, ya, apalagi kepada orang tua ya, itu utama itu, seperti itu. Nah, baiklah anak-anakku, ini tentang surat Ali Imran. Nah, sekarang masuk kepada materi kepribadian ya. Nah, kepribadian Muhammadiyah ya. Kalau kita berbicara kepribadian adalah diri kita sendiri ya, bukan kepada orang lain ya. Apa kepribadian ini? Dengan tolak ukur adalah keteladanan Rasulullah ya. Jadi pribadi kita ya, maka ada namanya kepribadian Muhammadiyah, adalah tolak ukurnya, keteladanannya yang harus kita contoh adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini anak-anak penting kita memahami kepribadian Rasulullah ya, sehingga Muhammadiyah mencontohnya. Nah, di sini surat Al-Ahzab ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, di sini. Jadi pentingnya uswatun hasanah. Apa uswatun hasanah? Suri tauladan yang baik, keteladanan yang baik. Nah, jadi penting anak-anak mencontoh Rasulullah ya. Dari sifat Rasulullah, keteladanan Rasulullah baik yang siddiq, amanah, tabligh, fatona ya. Itu sifat-sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nah, ini.
Nah, ini anak harus bisa baca Quran nih ya. Apalagi kemarin MTQ itu Ananda Nida ya, lebih ini lagi dipelajari lagi ilmu tajwidnya ya. Nah, nanti barang siapa yang membaca Al-Qur'an ya dengan tafsir dengan baik ya, maka juga akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir ya. Yang penting anak-anak juga belajar, semua juga belajar ya. Nah, ini keteladanan Rasulullah yang kita harus contoh bagi orang yang mengharap rahmat dari Allah ya pada hari kiamat nanti, maka selalu yaitu zikrullah atau wa dzakarallah katsira. Perbanyak ingat kepada Allah, zikir ya. Zikir ini ingat kepada Allah, membaca alhamdulillah di salat itu ya. Subhanallah, di luar salat juga begitu ya. Bukan hanya di dalam salat, selalu kita ingat kepada Allah, selalu zikir. Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah ya. Nah, ya. Dengan apa? Ya dengan hati kita, bukan kita teriak-teriak ya. Dengan hati. Ini nih kepribadian Muhammadiyah adalah berdasarkan Al-Quran atau bersumberkan kepada Quran dan hadis. Nah, jadi anak-anak Nabi Muhammad itu wafat berwasiat meninggalkan kita, yaitu dalam hadisnya, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnat rasulih. Aku tinggalkan dua perkara ini ya. Taraktu fikum amroini lan tadillu, tidak akan tersesat ya, apabila kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hadisnya? Nah, maka anak-anak harus bisa baca hadis juga ya, bukan hanya Al-Quran saja, tapi hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran ya. Ini penting. Yang membaca hadis beda dengan baca Quran. Lebih susah mana? Lebih susah baca Quran ketimbang hadis. Kalau hadis nggak pakai ilmu tajwid, yang penting sudah bisa membaca Arab atau pelajaran bahasa Arab. Itu membaca hadis juga sama ya, nggak pakai ilmu tajwid itu. Ini kepribadian ya pada diri kita. Mari kita berubah ya. Yang awalnya tidak sholat ya sholat ya. Ini kadang-kadang 5 waktunya nih. Kepribadian kita jelek, meninggalkan sholat ya. Sering melawan orang tua, sering membantah, ufin, ayah, mama, itu sudah dosa, nggak boleh ya. Berarti kepribadian kita jelek ya. Nah, jadi mari kita contoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kepribadian yang baik ya, uswatun hasanah dalam Qur'annya, keteladanan yang baik. Nah, maka dari itu kita harus mencontoh yaitu keteladanan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini surat Al-Ahzab ayat 21. Istilah kepribadian anak-anak yaitu kesan-kesan yang terpencar dari keadaan seseorang yang membuat orang lain menjadi hormat ya, respek dan kagum ya. Ini istilah kepribadian. Jadi adalah kesan yang terpencar dari keadaan seseorang ya, sehingga orang lain hormat ya, dengan tingkah laku dia bagus ya, dan tidak memiliki sifat sombong ya. Ucapannya dia baik, tidak menyakiti ya, itu. Perilakunya dia bagus ya, baik ya. Maka apa? Orang lain hormat, segan ya. Kagum. Oh, Ilham itu kalau lewat di depan rumah sering salam. Ya, ini sering senyum. Nah, senyum itu adalah ibadah. Oh, Nida itu kalau pulang sekolah, kalau lewat depan rumah sering mengucapkan permisi. Nah, itu paling tidak ya. Nah, Pak, permisi, Bu, permisi. Jangan hanya lewat saja ya. Itu namanya kepribadian yang baik. Atau Frida ya. Frida Fauzia. Nah, pergi ke pasar. Ketemu dengan temannya, ucapkanlah salam. Ketemu dengan tetangga, ucapkanlah salam. Ya, karena salam itu adalah doa.
Nah, ini. Jadi hormat orang lain ya. Dengan keteladanan kita ya, punya akhlakul karimah. Nah, ini akhlak anak-anak diutamakan akhlak, ya, budi pekerti. Punya ilmu tapi tidak berakhlak. Nah, ini berbahaya nih ya. Bukan orang lain hormat ya, malah orang lain enggak segan ya, malah orang lain menjelekkan kita. Itu akhlaknya begitu, ilmunya banyak ya, segudang ya. Tapi akhlaknya kepada orang tua sering melawan, tidak hormat kepada tetangga, teman ya. Nah, ini kalau punya kepribadian yang baik, nah kesangsian terpencar ini adalah orang lain menjadi hormat, respek dan kagum ya. Maka kepribadian Muhammadiyah adalah sifat hakiki yang terdapat dalam diri persyarikatan ya. Apa sifat hakiki itu? Sifat yang kekal ya. Sifat yang luar biasa ya. Kepribadian Muhammadiyah adalah sifat yang ada di persyarikatan Muhammadiyah ya. Keteladanan adalah bagaimana kita sekolah di Muhammadiyah juga mempunyai keteladanan yang baik ya. Biarpun PJJ ya. Mari kita jangan kita berbuat yang tidak ya, artinya di luar syariat agama Islam ya. Maka dari itu penting kita mempunyai kepribadian yang baik, uswatun hasanah. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk pendiri Muhammadiyah adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah berdiri tanggal 18 November 1912 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah ya. Nah, ini. Maka dari itu anak-anakku penting kita berakhlakul karimah. Lanjut. Nah, sekarang rumusan kepribadian. Rumusan kepribadian Muhammadiyah terdiri atas 4 pokok bahasan ya. Apa? Hakikat. Ya. Hakikat. Yang kedua, dasar amal usaha. Yang ketiga, pedoman amal usaha dan perjuangan. Ini. Yang keempat, sifat-sifat. Ini 4 pokok bahasan ya. Kalian lihat di halaman 48 di buku paket kemuhammadiyahan ya. Nah, jadi ada 4 pokok bahasan. Akan bahas tentang kepribadian Muhammadiyah ya. Apa itu hakikat? Nah, di sini Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Nah, ya. Jadi gerakan Islam, bahwa agama kita adalah Islam, bukan Muhammadiyah ya. Bahwa agama kita adalah Islam. Allah sebagai Tuhanku, raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi rabbah, aku rela Allah sebagai Tuhanku, wabil islami dina, dan Islam sebagai agamaku, wabi Muhammadin, dan Muhammad sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, sebagai utusan ya. Nah, ini Muhammadiyah adalah merupakan gerakan Islam ya. Pernyataan tersebut mengandung 2 pengertian. Pertama, Muhammadiyah sebagai sebuah persyarikatan atau organisasi ya. Maka tadi Bapak jelaskan tadi, Muhammadiyah bukan agama tapi sebuah wadah, tempat ya, organisasi ya. Nah, tentunya organisasi yang struktur ya, bukan acak-acakan ya. Nah, dari PP, pimpinan pusat Muhammadiyah yang ada di Jogja, terus ada PWM, pimpinan wilayah Muhammadiyah yang ada di Keramat ya, yang di dekat dengan
PMI ya. Itu ada PWM. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Itu. Terus ada juga PDM. PDM itu pimpinan daerah Muhammadiyah, adanya di Garuda ya. Itu kantornya PDM ya. Terus ada juga PCM. Nah, PCM itu di Kemayoran ada 2. Ada Kemayoran 1 di Garuda, Kemayoran 2 adanya di Harapan Mulia ya, yang depan sekolah kita itu kantor PCM, pimpinan cabang Muhammadiyah. Yang terakhir adalah PRM, pimpinan ranting Muhammadiyah. PRM, pimpinan ranting Muhammadiyah. Bukan pengurus ya, kalau di Muhammadiyah adalah pimpinan ranting Muhammadiyah, adanya di kelurahan-kelurahan ya. Ada di Harapan Mulia, ada di Kelurahan Serdang ya, Sumur Batu. Nah, itu adanya PRM, pimpinan ranting Muhammadiyah. Nah, kalau kalian masuk perguruan tinggi anak-anak ya, kalau kuliah maka harus kuliah nih kelas 9 nih. Kalau kuliah di UMJ atau UHAMKA itu kan punya Muhammadiyah, maka kalian harus ngikuti pengajian tuh ya. Nah, saya juga dari UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta, kalau ada kegiatan ya harus ikut pengajian ya di cabang atau di ranting-ranting ya. Itu ada tugas dari perguruan tinggi. B, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam ya. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Maka identitas Muhammadiyah itu ada 4, ditulis ya. Anak-anak di sini enggak ada. Mumpung lagi Zoom ya. Muhammadiyah mempunyai identitas. Pertama adalah gerakan Islam. Yang kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah ya. Tulis ada 4 identitas. Pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Yang kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Nanti Bapak tanya nih ya. Yang bisa menjawab dapat nilai. Bukan hanya bertanya saja, Bapak nanya, kalian bisa jawab dapat nilai. Yang ketiga, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, pemurnian, pembaharuan ya. Tajdid. Yang keempat adalah Muhammadiyah sebagai gerakan nasional ya. Ini identitas Muhammadiyah. Nah, di sini yang kita bahas Muhammadiyah sebagai gerakan Islam ya. Inna dina indallahil Islam. Sehingga agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam ya. Islam adalah agama Allah ya. Agama samawati, agama langit, bukan agama ardi. Nah, jangan sampai ragu kalian di Islam ini ya. Masuklah Islam secara kafah, keseluruhan ya. Jangan sampai pindah agama, naudzubillah. Banyak faktor. Ini contoh Lutfiyah menikah dengan, ini contoh nih, menikah dengan orang non muslim. Hukumnya apa? Haram, nggak boleh. Ya. Jadi kalau masalah pernikahan nggak boleh, haram ya. Kalau masalah dunia boleh ya. Kita jual beli dengan orang kafir itu boleh. Tapi kalau masalah agama di surat Al-Kafirun yang terakhir bunyinya bagaimana? Lutfiyah. Halo Lutfiyah. Lutfiyah monitor. Iya, Pak. Ya, Lutfiyah. Surat Al-Kafirun yang terakhir bunyi gimana Lutfiyah? Apa enggak? Oh, enggak apa. Ilham. Ilham, surat Al-Kafirun. Yang terakhir? Lupa Pak yang terakhir. Ya.
Apa? Lupa, Pak. Ya, nida. Lakum dinukum waliyadin. Artinya apa, nida? Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Ya, itu masalah keyakinan ya. Anak-anak jangan apa kita ikut campur dalam masalah akidah. Dia ke gereja, ya udah biarin ke gereja Kristen ya. Nggak boleh kita ikut-ikutan anak-anak. Pertahankan akidah kalian ya. Jangan sampai kalian pindah agama atau ikut-ikutan, nggak boleh ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan ya dalam masalah ibadah mereka ya. Kita harus yakin adanya Allah ya. Bahwa Allah itu Esa. Dijelaskan dalam surat apa? Ada yang tahu anak-anakku? Bahwa Allah itu Esa. Silakan buka mic-nya yang tahu. Sebutin namanya. Ayo. Tadi Nida sudah jawab. Yang lainnya? Tentang tauhid. Nah, nanti ada nih tauhid nih. Ya. Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Itu. Allah itu Ahad Esa. Nah, maka masalah akidah, anak-anak jangan sampai ikut campur dengan akidah yang lain. Mereka juga punya akidah juga, keyakinan juga. Akidah itu adalah keyakinan ya. Biarin mereka ya, kita nggak boleh ikut campur ya. Kalau kita diajak, kita wajib menolak ya. Dengan bahasa yang baik tentunya ya. Tidak, saya beragama Islam. Akum dinukum waliyadin ya. Saya tidak akan menyembah Tuhan kamu ya. Saya tidak akan ikut ajaran kamu. Saya sudah beragama Islam ya. Nah ini, jadi banyak faktor ya. Faktor ekonomi ya biasanya ya, pindah agama naudzubillah ya. Nah, kita pertahankan agama kita Islam ya. Nah, ini gerakan Islam Muhammadiyah Allah sebagai gerakan Islam yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat ya, termasuk di dalamnya adalah organisasi Muhammadiyah, termasuk di sekolah atau di pendidikan ada namanya pelajaran Al-Islam ya. Nah, ini makanya kita harus hafal juga bacaan sholatnya. Untuk praktek, makanya jangan apa kita nggak hafal. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma usil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barod. Tuh ya. Jadi jangan apa kita hafal ya. Tuh. Jadi penting bagi kita untuk menghafal bacaan sholat. Ini buat praktek di kelas 9 nanti. Baik, yang kedua. Yang kedua adalah dasar amal usaha Muhammadiyah. Apa dasar amal usaha Muhammadiyah? A. Hidup manusia harus nih. Dalam istilah Islam itu adalah wajib, harus nih ya. Apa? Berdasarkan tauhid. Ya. Apa tauhid? Itu mengesahkan Allah ya. Berdasarkan tauhid ya. Keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak bertauhid ya. Berbicara tauhid tuh panjangnya tentang ketauhidan kepada Allah. Tauhid rububiyah, uluhiyah dan mulkiyah ya. Itu.
Itu tauhid. Ya. Nah, jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah. Ibadah yang bagaimana anak-anak? Ibadah yang sesuai dengan contoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pertama apa? Dari niat, ya. Niat yang ikhlas karena Allah. Ibadah mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan harus punya ilmu, ya. Kalau nggak punya ilmu, ditolak ibadah kita, ya. Harus punya ilmu. Dan at-ta'ah kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidup manusia itu harus berdasarkan tauhid, ibadahnya dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana taat kepada Allah, anak-anak? Nah, contoh di azan subuh. Ada tambahan apa? Yang laki-laki atau yang perempuan bisa jawab? Di azan subuh tambahannya lafadznya bagaimana? Kalian tahu? Halo? Tahu Pak. Apa? As-salatu khairum minan naum. Ini Ibnu ya? Iya Pak. Kameranya mana? Kayak seragam enggak nih? Dimatiin lagi. Ya. Kameranya dibuka, Ibnu. Ibnu. As-salatu khairum minan naum. Apa artinya, Ibnu? Yo, Ibnu. Lebih baik daripada tidur. Apa? Salat Amanda? baik Salat. daripada tidur. Nah, Amanda yang jawab ya. Nah, tulis dulu. Amanda. Salat itu lebih baik daripada Tidur. banyak sholatnya apa banyak tidurnya anak-anak nih? Banyak tidurnya ya? Subuh kesiangan enggak nih? Enggak Ibnu? Pak. Ibnu? Amanda? Apa? Enggak kesiangan Pak. Ya, alhamdulillah. Ibnu? Alhamdulillah enggak Pak. Enggak, ya. Kelas 9 jangan sampai kesiangan. Laki-laki kemana Ibnu? Sholat dulu. Ibnu. Ke musola Pak. Atau ke Musola. Masjid. masjid. Perempuan di rumah boleh, perempuan ke masjid, ke musola boleh. Tapi laki-laki ini istilah Islam itu wajib berjamaah ya. Yang nampak tidak berjamaah ya. Kecuali memang dalam keadaan darurat dan sebagainya ya. Pokoknya berjamaah itu pahalanya ya lebih lah daripada sholat sendirian. Berapa pahala sholat berjamaah? Kalian tahu? 7 kali lipat. 7 kali lipat. Ada yang lainnya? Ayo buka suaranya. Nggak dapat nilai ini. Hah? Azra? 27 derajat. Siapa yang jawab nih? 27 derajat, Pak. Rizka ya? Ya. Ya, baik. Yang benar Rizka. Rizka Maulani. 27 derajat ketimbang sholat sendirian. Ini anak-anakku penting ya. Baik, karena udah jam 10.22 nih kita terbatas nih. Nanti sampai jam 10.30 nanti silakan yang mau nanya ya. Karena Bapak juga nanti ada jadwal khotib ya. Sampai jam 11 ya, persiapan juga. Yang B, hidup manusia bermasyarakat. Nah, ini penting anak-anak nih. Kalian bermasyarakat, bertetangga kanan kiri tuh. Lihat. Ya, jangan cuek. Ya, tentang PJJ di rumah terus ya. Nah, artinya apa? Ya kita juga bermasyarakat.
Ya memang nggak boleh keluar rumah ya tanpa izin orang tua. Artinya apa? Nantinya kalian tuh bermasyarakat nanti. Ini contoh kalau nanti kalian berkeluarga contohnya ya. Nah, berkeluarga, kalian punya tetangga, bermasyarakat, ya, RT, RW, jangan cuek ya. Kita sakit pertama yang kita nolong adalah tetangga, bukan saudara yang di Banten, yang di Cirebon, yang di ini Sukabumi, pasti tetangga ya. Nih kayak Ananda Nida nih, pulang kampung contohnya ke Sukabumi. Kalau kita sakit ya, tetangga yang akan nolong ya. Pertama adalah tetangga atau yang lainnya yang pulang kampung nih. Kita silaturahim contohnya ya. Jadi pertama adalah yang menolong adalah tetangga. Ini contoh lagi nih. Mudah-mudahan tidak terjadi. Rumah kebakaran, yang nolong siapa? Pasti tetangga, bukan saudara yang jauh. Hidup manusia bermasyarakat, hablum minan nas ya. C, mematuhi ajaran Islam ya. Mematuhi ajaran Islam ya, sholatnya anak-anak ya. Kenapa kita nggak sholat ya? Doain orang tua. Bukan hanya Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bukan. Ada yang lainnya juga. Itu juga doa ya. Kalian tulis surat Ibrahim ayat 41. Tulis tuh. Cari dia Al-Qur'an nanti. Surat Ibrahim yang dekat dengan Al-Qur'an bisa dibuka surat Ibrahim ayat 41. Apa? Itu doa orang tua juga. Harus hafal nih anak-anak nih, kelas 91 nih. Nih Bapak kasih ilmu ya, surat Ibrahim ayat 41. Apa bunyinya? Allah berfirman, Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Benar enggak? Ada yang sudah ketemu? Sudah, Pak. Rabbana ufirli, itu doa tuh. Hafalin tuh ya. Yang kemarin-kemarin kalian taunya Rabbi firli wali walidayya, sekarang ada tambahan nih ilmu nih. Rabbana ufirli wali walidayya. Ada wali walidayya. Rabbana ufirli, ya Tuhan kami ampunilah aku. Ya. Saya ampunilah saya ya Allah. Wali walidayya, dan kedua orang tua saya. Nah, di situ ada kan? Wali walidayya. Walil mu'minina, dan orang-orang yang beriman. Tuh, ya. Saudara kita, ini kita doakan juga tuh, masuk. Walil mu'minina yauma yaqumul hisab, pada hari perhitungan, pada hari kiamat nanti. Tuh ya. Tambahin doanya tuh ya anak-anak. Bukan hanya Rabbi firli ya. Nah, di surat Ibrahim ayat 41 itu diamalkan ya. Itu kalian dapat ilmu nih. Untuk doa orang tua ya. D, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Nah, jadi artinya apa? Sholat lagi ya. Ada yang nanya, Pak, kenapa sih kok sholat terus? Ya, termasuk anak saya tuh. Habis kok sholat terus? Ya. Kenapa? Tadi yang C, mematuhi ajaran Islam. Ini perintah. Ya, hablum minallah. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Apa? Pertama, sholat. Ya. Itu ya. Jadi kita sudah masuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam ya. As-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat waktunya ya. Jangan sampai kita tidak sholat. As-sholatu as-sholah as-sholah, sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah yang agama. Faman aqamaha faqad hadamaddin. Berarti siapa yang tidak sholat, berarti dia merobohkan agama, bukan menegakkan agama. Baik.
Ittiba. Nah, ya. Apa ittiba? Mengikuti, ya. Nah, jadi ittiba itu adalah ittiba Rasul, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita bahwa Nabi Muhammad itu adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi, ya. Nah, maka disebut dengan ittiba Rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh kita meyakini nabi yang nomor 26, enggak boleh, ya. Dia datang dari Mekah pakai bahasa Arab, ya, hafal Quran dan sebagainya, mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad, wajib kita tidak meyakininya. Wajib kita menolak bahwa Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Melancarkan amal usaha dan perjuangannya dengan ketertiban organisasi, ya. Nah, ini jadi ada amal usaha dan perjuangannya dan ketertiban organisasi. Ini penting kita juga memahami tentang amal usaha, termasuk di pendidikan Muhammadiyah, yaitu sekolah SMP Muhammadiyah 27, ya, bahwa itu adalah punya persyarikatan, ya, punya Muhammadiyah, bukan punya yayasan dan sebagainya. Jadi penting belajar amal usaha melalui pendidikan, ini penting bagi kita. Baik. 3. Pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Nah, berpedoman pertama, A. Berpegang teguh terhadap ajaran Allah dan Rasulnya. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Taati Allah dan Rasulnya. Berpegang teguh, ya, bersumberkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. B. Bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan, ya. C. Menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita mengharap ridho Allah, anak-anak, ya. Semuanya itu mengharap ridho Allah, ya. Nah, jadi kita ingin ridho Allah, ya, dalam hidup ini. Ibadah juga sama, semuanya dalam urusan dunia dan akhirat mohon ridho Allah, ya. Kita masuk surga tanpa ridho Allah nggak bisa. Mengandalkan amal yang nggak bisa, ya, jauh. Hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. 4. Sifat Muhammadiyah. Nah, pertama, beramal serta berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Nah, ini sifat-sifat Muhammadiyah. Lalu beramal, ya. Kalian juga begitu, beramal, ya. Biarpun hanya Rp500, biarpun hanya Rp1.000, dan selalu berjuang atau membantu orang tua termasuk berjuang tuh anak-anak, ya. Nah, ini jadi kita sesuai dengan kemampuan, ya. Kalian beramal contohnya 1.000, ya, atau 500, ya, yang kamu punya, ya, karena kamu masih minta sama orang tua. Ini sifat mulia selalu beramal, ya, dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. B. Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Perbanyaklah teman, ya. Bukan perbanyak musuh, ya. Perbanyak kawan, ya, yang baik tentunya, bukan memperbanyak musuh. Dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah, yaitu persatuan ukhuwah Islamiyah, ya. Kita penting untuk bersatu umat Islam. Atau antara sekolah, antara SMP Garuda, SMP Rawamangun, ya, terus SMP Tanah Abang, ya. Juga semua adalah ukhuwah Islamiyah. C. Lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam, ya. Itu. Jadi lapang dada dan luas pandangan. D. Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Nah, ini sudah, ya. Nah, ini kalian tinggal baca, ya. Bapak sudah kasih powerpoint-nya, kalian tinggal membaca. Pentingnya membaca, Iqra, ya. Penting kita membaca. Kenapa kita tidak mau membaca? Karena membaca akan menambah ilmu pengetahuan. Baiklah anak-anak, sampai di sini sudah jam 1.32. Mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Buka
suaranya. Pak, saya mau nanya, Pak. Amanda, ya silakan. Ya Amanda. Apa yang dimaksud dengan amal usaha Muhammadiyah? Ya, amal usaha Muhammadiyah. Amal itu adalah contoh ini. Kita bersedekah. Kan banyak nih beramal, bersedekah, beramal dengan cara kita contoh memberikan air minum kepada yang berpuasa. Itu juga beramal ya. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Bersedekah, memberikan makan kepada fakir miskin, anak yatim piatu. Nah, itu surat Al-Maun tuh. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tuh kalian baca sendiri itu. Kayak Ahmad Dahlan sering mengamalkan surat ini Al-Maun ini ya. Nah, jadi beramal ya. Ini penting kita juga mulai dari sekarang ya. Untuk fakir miskin ya. Nah, itu anak yatim itu. Jadi kita selalu beramal ya. Nah, selalu kita berbuat baik ya. Bukan hanya kita untuk diri kita sendiri, tapi bukan juga buat orang lain itu Amanda. Jadi beramal ya. Perbanyaklah kalian beramal untuk tabungan akhiratmu ya. Nah, sebagian rezeki kita juga salurkan kepada orang lain, bukan hanya milik kita ya. Kita hanya dapat amanah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke Amanda? Iya, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Yang lainnya? Yuk, masih ada waktu nih. Yuk. Halo. Jangan tidur dong. Nah, hanya 4 orang. Nida, Ibnu, Amanda, Rizka. Yang lainnya kemana nih? Ayo, yang mau ditanya mana nih? Ayo, nanaku. Yang nggak paham. Masa kalah sama Amanda? Baru satu yang nanya nih. Halo. Anak-anakku 91. Ayo. Biar rame, biar dapat nilai nih. Mumpung kesempatan nih ya. Ya, silakan. Pak, kalau saya mau nanya lagi boleh, Oh, Pak? boleh, boleh. Timbang yang lainnya enggak. Yuk, Amanda, apa Amanda? Kenapa Muhammadiyah sebagai gerakan Islam? Ya, mengapa Muhammadiyah sebagai gerakan Islam ya? Karena awal sejarah berdirinya Muhammadiyah ya. Kiai Ahmad Dahlan ya dan teman-teman yang lainnya juga ya. Termasuk Ki Haji Mas Mansur ya. Melanjutkan perjuangan Rasulullah itu ya. Karena pada waktu itu masa penjajahan Belanda ya. Muhammadiyah berdiri masa penjajahan Belanda. Maka Kiai Ahmad Dahlan itu pertama merubah arah kiblat Masjid Kauman, banyak yang menentangnya ya. Ini jadi melanjutkan ajaran Rasulullah ya. Mengamalkan surat Ali Imran tadi 104 itu ya, untuk kebaikan ya. Ini sebagai gerakan Islam. Jadi karena pada waktu itu banyak penyakit TBC, tahayul, bid'ah dan khurafat ya. Sajen-sajen itu kan dilarang oleh Islam. Sehingga Kiai Ahmad Dahlan melanjutkan, enggak boleh seperti itu, diluruskan ya. Sehingga Kiai Ahmad Dahlan banyak cacian, itu rintangan dakwah ya yang dilakukan oleh Ki Haji Ahmad Dahlan. Nama kecilnya adalah Muhammad Darwis. Berat enggak? Ya berat lah perjuangan seperti itu, apalagi masa penjajahan Belanda. Sehingga Kiai Ahmad Dahlan mendirikan madrasah diniyah sebelum mendirikan organisasi Muhammadiyah. Yang ngajar dulu, ya, anak ngaji. Abata sajaha itu. Jadi ngajarin ngaji dulu. Jadi melanjutkan dakwah Rasulullah, ya, karena beliau juga Kiai Ahmad Dahlan juga belajarnya di kota Mekah seperti itu. Jadi
Sehingga Muhammadiyah ya tadi berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah sampai sekarang ya. Sehingga Muhammadiyah terkenal adalah sebagai gerakan Islam ya. Ini disampaikan adalah ajaran Islam dan hadis-hadis yang sahih yang datangnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian boleh Amanda ya, boleh beli buku atau kitab Riyadhus Shalihin ya, belanja di sebelah atau di toko buku ya, cari kitab Riyadhus Shalihin, itu hadis-hadis Nabi ya. Jadi kalian belajar tentang hadis Nabi ya. Bukan Iya, hanya Al-Qur'an tapi juga pelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu Amanda? siap Pak. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama. Yuk, ada yang lainnya? Ayo. Hah? Ayo, ini udah kelas 9 nih. Enggak nyimak berarti tadi anak-anak ini. Ayo. Amanda sudah 2 kali nih. Nanya, Azra, ya. kenapa kemuhammadiyaan mempunyai pedoman amal usaha? Ya. Tanpa amal usaha, dakwah nggak bisa jalan ya. Artinya apa? Yang ditempuh oleh Muhammadiyah melalui amal usaha, mendirikan sekolah, mendirikan pendidikan ya. Mengapa? Pendidikan itu butuh, penting ya. Tanpa pendidikan ya kita nggak bisa tahu apa-apa ya, tanpa sekolah. Nggak usah jauh-jauh, kalian PJJ aja masih bingung ya, ketemu dengan guru, ingin sekolah ya. Tanpa sekolah ya nggak bisa. Ya, maka Muhammadiyah mendirikan amal usaha berupa pendidikan ini dari TK sampai perguruan tinggi. Ya, malah ini sudah membantu pemerintah mencerdaskan anak bangsa. Ya. Maka tanpa pendidikan ini nggak bisa, tanpa amal usaha pendidikan ini nggak bisa. Ya. Maka sama dengan kalian mau melamar pekerjaan yang ditanya adalah ijazah. Pendidikan kamu, ijazah kamu, ya. Ya, tentunya punya keahlian juga ya. Penting ya. Jadi Azra, pentingnya pendidikan, pentingnya amal usaha ya. Sehingga Muhammadiyah melalui dakwahnya melalui pendidikan. Muhammadiyah juga punya amal usaha rumah sakit Islam di Cempaka Putih ya. Itu. Di Muhammadiyah juga punya amal usaha sosial. Ada juga lajismu itu ya. Jadi semua dijalani ya. Intinya apa? Dakwah semuanya. Ingin mengharap dan tadi ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini perjuangan Muhammadiyah. Jadi bagaimana anak-anak bangsa ini cerdas, pintar, punya akhlak. Pertama adalah akhlakul karimah. Maka di sini ada contoh Rasulullah, maka Nabi Muhammad sebagai suri tauladan yang baik, sehingga Muhammadiyah mempunyai sifat kepribadian, masuk kepada pelajaran kemuhammadiyahan seperti itu. Paham Azra? Azra? Paham, Pak. Paham. Oke, jangan tidur. Makasih ya, Pak. Sama-sama. Ada yang lainnya? Tinggal 10 menit lagi. Yuk, anak-anakku. Pak, saya mau nanya Baru. Pak. Nama Anda? Saya mau nanya satu lagi boleh? Amanda lagi ya? Berbanyak nggak apa-apa. Yuk, silakan. Apa yang dimaksud dengan kepribadian Muhammadiyah? Ya. Jadi kepribadian itu adalah pribadi pada diri organisasi Muhammadiyah, bukan hanya organisasi tapi anggota-anggotanya di dalamnya, termasuk kalian yang sekolah di Muhammadiyah, punya kepribadian yang baik. Tuh ya. Akhlak, Bapak tekankan tadi, akhlakul karimah, uswatun hasanah. Apa? Kita banyak belajar dari Nabi Muhammad. Sirah nabawiyah itu dari
sifat-sifat Nabi Muhammad, ya, sejarah Rasulullah dan para sahabatnya juga ada seperti itu. Jadi 4 hal itu, dari sidik, jujur, ya, dari amanahnya, dari tabliknya, dari fatwanya, aman orang yang dapat dipercaya, nggak punya khianat, ya, selalu berkata jujur, ya. Maka kepribadian kita juga sama, ya, pribadi yang baik, ya, sama orang tua lemah lembut, suka membantu orang tua, itu namanya kepribadian yang baik, ditampakkan, dilaksanakan. Contoh nyapu pagi-pagi habis sholat subuh, kita bangunin orang tua, kita ke masjid, atau kita sholat perempuan di rumah, habis itu kita bantu orang tua, nyapu, ngepel, itu namanya kepribadian yang baik, itu udah masuk di dalamnya, udah. Kita sudah laksanakan itu. Jadi Amanda bangun pagi-pagi sudah bantu orang tua, nyapu, ngepel, cuci piring, ya. Itu sudah kepribadian yang baik, itu udah termasuk di dalamnya tuh. Kadang-kadang kita belum tahu seperti itu. Ya, apalagi sebuah organisasi yang besar ini. Maka mencontohnya surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tuh, ini yang dipegang oleh Muhammadiyah. Jadi adalah Rasulullah nggak menyimpang, ya, dari kepribadian Rasulullah sebagai suri teladan yang baik dengan dakwahnya, ya. Muhammadiyah sudah berjuang menyantuni anak yatim, fakir miskin, ya, bersosial, ya, sebagai organisasi Muhammadiyah. Kita juga sama di rumah seperti itu. Begitu Amanda? Baik Pak, makasih ya Pak sekali lagi. Iya. Yuk, ada yang lainnya? 5 menit lagi. Yuk, 91 yang muncul baru Nida, Ibnu, Amanda sudah 3 kali pertanyaan. Siska baru tadi muncul waktu Bapak nanya. Azra terakhir adalah Azra yang bertanya. Yang bertanya hanya 2 anak nih, Amanda dan Azra. Yang lainnya ditanya. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, Aprilia. Kenapa di dalam Islam itu ada 2 aliran agama? Yang satu tuh aliran Muhammadiyah, yang kedua aliran Nahdlatul Ulama. Ya, itu bukan aliran, ya. Ini kita harus pahami dulu, Aprilia, ya. Jadi penjelasannya lebar nih, ya. Itu Muhammadiyah bukan aliran, NU bukan aliran, tapi organisasi. Nah, mengapa berbeda? Nah, perbedaannya apa? Nah, di sini anak-anakku Muhammadiyah itu tidak bermadhab, tapi bermanhaj. Nah, ingat nih, Muhammadiyah tidak bermadhab, baik Imam Malik, Imam Syafi'i, Hambali, ya, Hanafi, itu tidak bermahzab, ya, tapi bermanhaj, ya. Kalau NU itu madhabnya adalah Imam Syafi'i. Nah, maka kalian kalau masuk perguruan tinggi nanti ada mata kuliah perbandingan madhab. Ya, 4 madhab itu ada 4 nih. Ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Hambali dan Hanafi, ya. Itu. Jadi beda. Kalau NU madhabnya Imam Syafi'i. Kalau Muhammadiyah tidak bermadhab tapi bermanhaj. Artinya mengambil hadis-hadis yang sahih dari baginda Rasulullah SAW. Jadi mereka juga Muhammadiyah itu langsung ambil dari hadis Rasulullah atau hadis yang sahih, ya. Itu perbedaannya. Jadi NU sama Muhammadiyah sama-sama organisasi bukan aliran, ya. Ini yang perlu dipahami. Kiai Jamal Dahlan sama Kiai Haji Asyim Asy'ari sama-sama belajar di kota Mekah. Kiai Haji Asyim Asy'ari kebanyakan mendirikan pondok pesantren. Kiai Jamal Dahlan kebanyakan ke pendidikan, tapi Muhammadiyah juga punya pondok pesantren juga, ya. Dan semuanya adalah berjuang.
kita tidak boleh menyalahkan satu dengan yang lainnya. Tetap kita namanya menghormati ya. Jangan sampai kita terpecah belah masalah perbedaan seperti itu Aprilia ya. Contoh sholat subuh Muhammadiyah nggak pakai kunut, NU pakai kunut. Yang salah yang mana? Kata almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, yang salah yang tidak sholat subuh itu. Oke, Aprilia paham? Paham Pak, makasih Pak. Ya, jadi ingat nih anak-anak nih sekolah di Muhammadiyah. Muhammadiyah itu bukan aliran ya, bukan agama, tapi adalah persyarikatan organisasi Muhammadiyah. Ya, wadah itu tempat ya, persyarikatan di Muhammadiyah ya. Itu gerakannya adalah gerakan Islam ya, seperti itu. Ya, kalau dibahas itu panjang lebar ya, masalah perbedaan dan sebagainya. Yang penting kalian memahami ini dulu deh ya. Nanti kalau udah perguruan tinggi baru kalian ada atau kalian baca-baca tentang 4 madhab itu ya. Di situ. Ya. Ada yang lainnya? Pak, aku mau nanya, Pak. Ya, Nadine. Gerakan Muhammadiyah itu apa ya, Pak? Ya, ini Nadine nih alumni SMP alumni SD Muhammadiyah juga nih ya. Ini Nadine 49 nih Nadine nih. Apa Nadine lagi? Diulang. Gerakan Muhammadiyah itu apa? Ya. Gerakan Muhammadiyah ya. Gerakan yang dilakukan Muhammadiyah ya tadi gerakan Islam ya. Gerakan dakwah, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, Muhammadiyah sebagai gerakan tadi. Bergerak ya. Jalan itu. Mengamalkan, bukan hanya diam di tempat ya. Muhammadiyah gerakan Islamnya ya berdakwah melalui pendidikannya ya. Itu gerakan. Gerakan dakwah Muhammadiyah menyampaikan dakwahnya ya. Nah, ini namanya gerakan ya. Gerakan Muhammadiyah. Muhammadiyah tahu artinya pengikut ajaran Nabi Muhammad. Diambil dari kata Nabi Muhammad, Muhammad ya. Ya, itu adalah pengikut ajaran Rasulullah. Jadi gerakan Muhammad itu adalah gerakan ya mengamalkan ya, jalan ya. Bukan di tempat tapi jalan, bergerak, maka gerakan Islam. Ada gerakan dakwah ya. Jadi menyampaikan kepada masyarakat, kepada lingkungan. Yang tepat bagaimana? Melalui pendidikan, melalui sekolah ya. Menyampaikan dakwah melalui sekolah atau melalui mimbar masjid-masjid itu ya, atau melalui MBS Muhammadiyah Boarding School. Dia punya MBS yang ada di Jogja atau di mana lagi di sini nih di Jakarta ya, ada juga ya, ada pondok pesantrennya seperti itu. Yang tepat adalah melalui pendidikan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Itu Nadine. Paham Nadine? Paham, Pak. Oke. Baik, ada lagi? Sudah jam 10.51. Pak, maaf, itiba itu apa ya, Pak? Ittiba, ini Amanda. Ittiba itu mengikuti Rasulullah, mencontoh ittiba Rasul. Nah, ya. Ittiba itu mengikuti ya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jangan taklid. Nah, kalau taklid itu ikut-ikutan tanpa dasar ya. Kalau ittiba, nah, di situ di halaman 52. Ittiba kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittiba atau mengikuti ya, jejak langkah perjuangan Rasulullah adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, mengikuti jejak Nabi. Halaman 52 tuh anak-anak ada. Jadi kita mengikuti jejak Nabi Muhammad ya. Caranya gimana? Ya baca hadis sama Anda. Beli hadis tuh. Riyadhus Shalihin namanya ya. Itu namanya ittiba, mengikuti jejak langkah perjuangan Rasulullah. Contoh hal yang kecil aja tuh ya. Memberi makan kepada anak yatim. Itu contoh yang kecil. Atau membuang duri di tengah jalan. Itu contoh perbuatan. Apalagi
qiyamul lail, salat malam, salat tahajud nih Amanda nih. Itu jejak Rasulullah, ya. Atau yang kecil lagi apa Amanda? Makan tangan Amanda. Tangan kanan, Pak. Ya itu contoh udah jejak Nabi. Makan tangan kanan, duduk, jangan makan berdiri apalagi sambil lari, ya. Itu contoh kecil Amanda, ya. Jejak Nabi Muhammad tuh, langkah Nabi Muhammad. Itu yang kecil dulu deh. Makan tangan kanan, nggak boleh pakai tangan kiri. Minum tangan kanan, nggak boleh tangan kiri. Seperti itu. Itu contoh yang kecil Amanda, ya. Yap. Jejak Nabi Muhammad. Baik, sebenarnya Bapak ingin banyak ngobrol dengan kalian, ya. Demikianlah dari penjelasan kepribadian Muhammadiyah. Tentunya kalian juga bisa melakukan hal-hal yang contoh yang kecil tadi Bapak sampaikan, ya. Praktekkan, ya. Dari sholatnya termasuk ini utama. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama, ya. Jangan sampai kalian tidak sholat. Bantu orang tua, ya. Berkata lemah lembut. Enggak boleh ngomong ah. Tuh, ingat tuh. A sama H itu udah dosa. Apalagi ngomel-ngomel. Ah mama. Ah ayah itu udah dosa. Apalagi yang lainnya. Tuh ya. Itu pesan Bapak, ya. Ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua. Jangan sakitin hati orang tua. Bahagiakan nanti kalau kalian sudah berhasil, kalau kalian sukses. Jangan lupa kedua orang tuamu, ya, apalagi ibu, ya. Rasulullah ada sahabat bertanya, ya Rasul, siapa yang saya harus layani, yang saya hormati? Baru Rasulullah menjawab, ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Rasulullah bersabda sampai yang kedua, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Sampai Nabi bersabda 3 kali. Diulang 3 kali tentang ibu, baru ayahmu. Itu hadis sahih di kitab Riyadhus Shalihin, ya. Jadi ingat itu pesan Bapak. Demikianlah anak-anak pertemuan pada pagi menjelang siang. Yang laki-laki jangan lupa sholat Jumat, ya. Jangan sampai tidak sholat, ya. Sekarang udah tidak ditutup masjid, ya. Kalian sudah longgar, ya. Kemarin waktu Covid awal-awal itu heboh, ya, masjid ditutup, ya. Tapi alhamdulillah sekarang masjid sudah mulai dibuka untuk melaksanakan sholat Jumat, ya. Baik, demikianlah kita akhiri anak-anak dengan buka mic-nya semuanya. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Mana suaranya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf, dengan diakhiri. Nasrul minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan live dari Google Meet.